Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Cisapurnama Dewi Rajasa, saya nomor absen 28, saya berasal dari kelas 12 MIPA 6. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 materi. Yang pertama adalah perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin, yang kedua adalah pembebasan Irian Barat, dan yang terakhir adalah perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Jadi demokrasi terpimpin ini berawal saat tanggal 15 Desember 1955 itu dilaksanakan suatu pemilu. Namun sampai tanggal 1957 para konstituante tidak dapat melaksanakan tugas utamanya, yaitu membentuk Undang-Undang Dasar Negara yang baru. Jadi untuk menyelamatkan negara, Soekarno membentuk suatu dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1965. Jadi masa demokrasi terpimpin ini dimulai pada saat ditetapkannya dekret presiden sampai akhir masa kekuasaan Soekarno, yaitu pada tahun 1965. Dikatakan sebagai demokrasi terpimpin karena yang memiliki kekuasaan tertinggi itu adalah pemimpinnya, yaitu pada saat itu adalah Soekarno, dan membatasi aktivitas-aktivitas dari partai. Arah politik luar negeri Indonesia pada saat demokrasi terpimpin berawal dari peran aktif Indonesia pada saat awal demokrasi terpimpin. Selanjutnya adalah di mana Indonesia mengirimkan pasukan Garuda II ke Kongo. Selanjutnya adalah Indonesia ikut juga memprakarsai pembentukan dari GNB. Selanjutnya adalah Soekarno memberi pidato pada sidang PBB. Selanjutnya adalah Indonesia bisa menyelenggarakan ASEAN Games keempat di Jakarta. Selanjutnya adalah konfrontasi dengan Malaysia. Lalu Indonesia keluar dari PBB pada saat 6 Januari 1965. Alasannya yaitu karena Indonesia tidak terima jika Malaysia menjadi Dewan Keamanan sementara pada saat itu. Selanjutnya adalah pembebasan dari Irian Barat. Jadi latar belakang perjuangan pembebasan Irian Barat ini dimulai pada saat konferensi meja bundar di Belanda. Jadi di sana salah satu dari hasil konferensi tersebut adalah tentang masalah dari Irian Barat yang sekarang kita sebut dengan Papua. Jadi di sana ada dua penafsiran yang berbeda dari Indonesia dan Belanda, yang dimana Indonesia menafsirkan bahwa pihak Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Namun para Belanda menafsirkan bahwa mereka hanya merundingkan saja, namun tidak memberikan Irian Barat kepada Indonesia. Selanjutnya adalah perjuangan pembebasan Irian Barat. Yang pertama diawali dengan perjuangan diplomasi. Jadi pada saat perjuangan diplomasi ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah tahap diplomasi bilateral. Bilateral ini artinya Indonesia secara langsung melaksanakan penundingan dengan Belanda. Selanjutnya adalah tahap di mana masalah Irian Barat ini diangkat ke Majelis Umum PBB. Namun kedua tahap ini mengalami kegagalan. Selanjutnya adalah konfrontasi ekonomi dan politik, di mana para perusahaan-perusahaan Belanda ini diambil oleh Indonesia, dan diplomat dari Amerika Serikat memberikan saran kepada Belanda agar mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia. Namun Belanda menolak usulan dari diplomat Amerika Serikat. Selanjutnya adalah konfrontasi militer. Konfrontasi militer diawali dengan pembentukan Trikora di Yogyakarta. Selanjutnya untuk melaksanakan Trikora ini, Presiden membentuk suatu komando Mandala, yang dimana komando Mandala ini memiliki 3 fase. Yang pertama adalah fase penyelundupan, yang kedua adalah fase eksploitasi, dan yang terakhir adalah fase konsolidasi. Dan yang terakhir adalah akhir dari perjuangan pengembalian dari Irian Barat. Jadi karena perjuangan para bangsa Indonesia ini membuahkan hasil, yaitu Irian Barat dapat kembali ke Indonesia karena
ditandatanganinya persetujuan New York dengan pihak dari Belanda. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Jadi perkembangan ekonomi di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin ini mengalami masa suram. Karena hal tersebut, jadi Indonesia memiliki beberapa kebijakan-kebijakan. Yang pertama adalah dibentuknya Bappenas. Jadi untuk melaksanakan pembangunan nasional dibentuklah suatu badan yang bernama Dappernas. Jadi Dappernas ini memiliki tujuan untuk merancang undang-undang pembangunan nasional. Lalu pada tahun 1963 Dappernas ini diganti nama menjadi Bappenas dan dipimpin oleh Soekarno. Jadi Bappenas ini memiliki tujuan untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya adalah penurunan nilai uang. Jadi penurunan uang ini memiliki tujuan agar inflasi di Indonesia tetap tinggi. Selanjutnya yaitu untuk mengurangi peredaran uang di Indonesia. Dan yang terakhir adalah untuk membuat nilai rupiah di Indonesia, nilai rupiah menjadi lebih tinggi sehingga tidak merugikan bangsa-bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah deklarasi ekonomi atau sering kita sebut dengan Dekon. Jadi Dekon ini memiliki tujuan yaitu untuk membuat ekonomi di Indonesia ini bersifat nasionalis dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. Dan yang terakhir adalah usaha lain dari pemerintah. Jadi usaha lainnya itu pemerintah membentuk suatu badan yaitu Kotowe dan Kesop. Jadi Kotowe ini adalah untuk mengatur tentang perekonomian di Indonesia dan Kesop ini mengatur tentang perdagangan Indonesia. Jadi sekian dari saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.